semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bikin video lagi. Aku mau sharing tentang pengalaman aku hamil di masa pandemi. Kemarin aku udah bikin video tentang pernikahan aku yang di gedung, tapi di hari weekday. Kalau untuk sekarang aku mau cerita. Alhamdulillah banget pas habis nikah, sekitar sebulan setelahnya aku positif hamil. Nah pas banget juga saat positif itu corona kan baru muncul banget. Pada saat berita corona muncul itu aku pas banget positif, dan aku tuh bingung karena pada saat aku mau periksa semuanya tuh nolak karena gara-gara corona ini. Singkat cerita, akhirnya aku ke RSIA yang khusus ibu dan anak itu masih terima, tapi aku USG transvaginal karena usia kandungan aku masih sangat muda saat itu baru 4 mingguan, jadi baru kantungnya aja, baru titik. Sebenarnya aku ada USG 2 dimensinya, tapi aku lupa taruh di mana, jadi nggak bisa dicantumin. Lalu singkatnya aku 9 minggu aku USG abdominal atau USG perut. Aku USG di high bumil. Kalau kalian tahu model-modelan seperti high bumil, halo bayi, seperti itu USG-nya kan ada 2 dimensi, 3 dan 4, dan itu cukup murah. Pas USG 9 minggu aku di high bumil itu dapatnya kayak gini. Ini tempat untuk naro, kita kan 220 itu kita udah dapet 4D juga, dan dapat soft copy-nya bisa berupa kaset seperti ini, atau biasanya ada yang ditransfer melalui handphone untuk soft copy-nya. Tapi kita juga dikasih hard copy-nya juga. Dan alhamdulillahnya untuk 9 minggu aku udah ada embrionya. Ini untuk USG 9 minggu aku. Jadi ini yang kecil ini embrionya. Dan itu artinya anak aku tuh waktu tahu hamil itu langsung baca-baca dan cari tahu, pelajarin tentang kehamilan tuh ada masalah apa aja atau bakalan kenapa gitu, karena ada yang black tick ovum atau nggak berkembang janinnya gitu, jadi aku parno banget. Tapi alhamdulillahnya di high bumil ini masih terima pada saat covid kemarin. Jujur pada trimester pertama itu aku ngalamin namanya susah banget makan, pilih-pilih banget makanan, padahal aku orangnya tukang makan banget. Sebelum hamil tuh apa aja aku makan gitu. Sejujurnya itu juga bikin susah juga karena aku ngidam. Misalkan pagi-pagi aku pernah pengen pepes ikan, pernah pengen rujak, dan saat itu tuh lagi bulan Ramadan, corona, ya pas banget lockdownnya gitu, nggak ada yang buka, jadi tuh aku agak sedih juga gitu. Ini nyarinya di mana? Misalkan pengennya pagi. Kadang kan kalau kita ibu hamil itu ya kalau pengennya pagi ya pagi gitu. Cuman kan misalkan tukang rujak itu bukanya siangan atau sore baru bisa dicari. Nah pas siangnya itu aku udah nggak pengen. Keseringan kayak gitu. Ada yang keturutin, ada yang enggak gitu. Kayaknya selama covid itu yang menurut aku susah banget pada saat awal-awal itu untuk ngecek rahim kita atau USG-nya, karena pada nolak gitu di beberapa klinik bidan, di puskesmas, RSUD juga ada yang tutup, maksudnya nggak nerima kecuali urgent atau darurat. Dan dari segi makanan juga yang tadi udah aku bilang, kalau kita pengen sesuatu gitu itu susah banget.
Selama aku hamil, vitamin aku awalnya Folafit, asam folat gitu kan. Dan aku juga sebenarnya diresepin sama dokter yang pertama itu penguat janin, cuman harganya itu agak mahal waktu aku nebus di apotik. Jadi aku tuh nggak semua aku tebus. Dokternya itu ngeresepin untuk 1 bulan, itu 30 tablet gitu, dan satunya harganya hampir 40.000. Jadi kebayang kalau dikali 30 tablet. Nah, kebetulan aku kandungannya cukup kuat, maksudnya nggak ada pendarahan, nggak ada yang urgent atau kenapa-kenapa. Jadi aku cari-cari untuk penguat janin alami. Jadi aku makan alpukat, aku makan pisang karena itu banyak mengandung asam folat. Alhamdulillah sampai sekarang bayi aku sehat-sehat aja. Setelah sekitar 2 bulanan aku mengkonsumsi Folamil, tapi kadang juga tetap minum si Folafitnya juga sih gitu. Kalau misalkan si Folamilnya itu lagi habis gitu, sebelum aku beli aku minum si asam folat itu dulu. Semester pertama aku sering muntah, dan muntah-muntah itu berhenti di usia kandungan aku lupa sih, sekitar 16 minggu atau 14 minggu sebenarnya udah agak berhenti, cuman masih gitu, untuk mual-mualnya masih, tapi nggak terlalu parah banget. Nah, 16 minggu itu udah bener-bener perut aku tuh kembali kayak sebelum hamil gitu, tukang makan lagi gitu. Aku makannya tuh jadi enak lagi, terus nggak ngadet-ngadet, nggak minta yang macam-macam lagi. Bahkan aku udah bisa masak, udah bisa bebenah gitu. Tadinya trimester pertama tuh aku bener-bener ngadet banget gitu. Tapi di trimester kedua atau sekitar dari 3 bulanan sebenarnya aku mengalami hipersalivasi. Tiba-tiba aja gitu aku selalu ngeludah. Jadi hipersalivasi itu kelebihan air liur. Jadi tuh kita tuh bawaannya pengen ngeluarin ludah aja terus per menit, per detik bahkan gitu. Tapi hipersalivasi ini nggak semua ibu hamil mengalami, karena emang jarang banget. Aku juga hampir nggak pernah, makanya aku bingung kenapa aku bawaannya pengen ngeludah terus gitu. Awal-awalnya bingung, pas aku cari tahu, oh itu namanya hipersalivasi. Aku tuh nggak bisa lepas dari yang namanya kantong plastik sama tisu, karena aku tuh per detik bener-bener ngeludah lagi, dan itu sampai usia kandungan aku 6 bulan. Jujur aku kesiksa di hipersalivasi itu, karena harus stok tisu banyak banget. Tisu yang 1 kilo itu habisnya cuman 2-3 hari maksimal. Bahkan kadang kalau lagi boros banget itu 2 hari doang. Kebayangkan kita harus beli terus, bahkan sampai tidur pun tuh kadang keganggu, nggak bisa kalau si air liurnya ini tuh nggak berhenti dulu. Aku juga udah cari tahu gimana caranya biar mengurangi hipersalivasi ini, tapi semua cara tuh nggak guna gitu, nggak ngefek ke aku. Dan aku juga tanya dokter, ya memang nggak ada obatnya juga gitu. Sama seperti mual muntah sih sebenarnya, cuman kalau mual muntah itu kan kadang dokter ngasih obat pengurang mual ya, walaupun sebenarnya kita juga pasti akan tetap mual. Nah, hipersalivasi ini justru sama sekali nggak ada obatnya. Aku juga mengalami heartburn kadang-kadang gitu ya. Di trimester pertama ngalamin juga, kadang malam tuh tenggorokan dan dada itu agak panas gitu. Cuman nggak sesering sekarang. Jadi usia kandungan aku sekarang itu udah 33 minggu, jalan 34. Nah itu makin sering heartburn-nya, aku nggak ngerti itu makin parah.
Padahal di sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya aku nggak heartburn, aku udah makan bolu, roti atau apapun yang manis yang biasanya cepet reda, tapi ini nggak reda-reda. Dan aku juga nggak makan pedas karena kan penyebab salah satunya itu kan makan pedas ya, tapi aku nggak makan pedas tetap heartburn karena kayaknya emang pada saat hamilnya makin besar itu kita bakal ngalamin. Pas saat usia kandungan aku 23 minggu aku USG lagi karena di usia itu kita udah bisa tahu jenis kelaminnya. Aku udah penasaran banget. Dan ini USG saat aku 23 minggu. Waktu itu aku nggak bawa buku KIA-nya, jadi dikasihnya cuma kertas berisi keterangan sama USG 2 dimensi dan 4 dimensinya. USG 4 dimensinya hasilnya kayak gini. Menurut aku cukup bagus untuk harga di 220.000. Nih kita udah dapet bener-bener foto real si dedenya. Jadi di usia ini aku udah bisa tahu jenis kelaminnya, beratnya berapa, normal atau enggaknya, dan lain-lainnya. Di usia 28 minggu atau genap 7 bulan aku USG lagi. Dan ini hasil USG 2 dimensi di 28 minggu yang sebelah sini, karena aku mau tahu posisi bayinya tuh kepalanya udah di bawah atau sungsang atau apa. Dan alhamdulillahnya kepala bayi aku tuh udah di bawah pada saat 28 minggu. Tapi terkadang juga ada kok yang mungkin 30 minggu baru kepalanya di bawah. Itu nggak apa-apa. Jadi 28 minggu tuh kan pas banget mau trimester 3 gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu banget posisinya, karena kalau kita mau lahiran normal posisi itu penting. Teman aku ada yang belum kepalanya di bawah pada saat usia itu. Aku sih juga nggak tahu apa memang aku beruntung gitu, rezeki, atau karena sebelumnya aku sempat senam hamil atau yoga 2 kali, cuman 2 kali doang gitu sebelum 28 minggu itu di trimester 2 6 bulanan. Atau mungkin itu pengaruh juga gitu karena kita senam hamil. Oh iya, untuk hasil USG 4 dimensi di 28 minggu dedenya udah berubah. Tuh udah agak gemuk dan pipinya itu jadi cabi. Tadi kan di 23 minggu itu dia masih agak tirus. Tapi ini beratnya masih normal. Cuman dokter menyarankan kalau mau normal beratnya jangan terlalu besar, berat dedenya gitu, karena ini anak pertama. Setelah USG itu aku di 33 minggu kemarin baru rutin cek ke bidan puskesmas karena aku rencananya mau lahiran di sana. Karena kan aku pakai BPJS dan fase ke-1-nya itu ada di sana. Jadi kalau kita baik-baik aja kalau mau pakai BPJS ya wajib ke sana dan wajib minimal 3 kali periksa. Aku sih sebelumnya belum pernah cek di bidan puskesmas itu. Waktu itu aku cuman tes lab aja, numpang tes lab. Karena kan sebelumnya aku di Hai Bumil terus. Karena saat ini masih COVID dan di kecamatan aku termasuk zona merah. Maksudnya di Jakarta Selatan ya. Itu termasuk zona merah juga. Jadi protokolnya itu lebih ketat dibanding daerah lain mungkin. Untuk ibu hamil cek biasa aja itu maksimal 25 pasien per hari. Jadi kita harus benar-benar datang lebih pagi untuk ngambil nomor antrian. Setelah itu aku cek, ya biasa ya kalau di bidan itu kan cuma dipencet-pencet aja untuk mengetahui si posisi janin, terus ketinggian perut aku gitu, dan hasil tes labnya gitu, HB-nya normal atau enggak.
Alhamdulillahnya kemarin detak jantung dan lain-lain itu normal semua, nggak ada masalah, nggak ada keluhan. Cuma waktu itu aku tanya ke bidannya untuk lahiran, apakah suami boleh nemenin gitu pas bersalinnya atau enggak atau gimana. Ternyata prosedurnya untuk COVID sekarang itu suami tidak boleh menemani kita saat bersalin dan bahkan sampai pulang. Yang aku tahu kalau saat bersalinnya banget gitu, pada saat kita ngelahirinnya itu sih rata-rata di beberapa rumah sakit swasta juga udah nggak boleh gitu. Tapi setelah bayinya keluar terus kita udah dipindahin ke ruang rawat inap, itu suami atau keluarga boleh gitu jenguk, dibatas gitu. Tapi kalau ini tuh enggak, katanya sampai kita dirawat inap juga kita cuman sendiri. Agak sedih, bukan agak sedih lagi sih, sedih banget gitu. Kayak ya udah aku lahiran pertama kali punya anak, pertama kali melahirkan gitu, nggak kebayang aku bakal kayak gimana, nggak tahu aku sanggup apa enggak. Ikhlas karena kata bidannya kan cuma 2 hari, tapi kan tetap aja ya pada saat kita berjuang kita tuh butuh support. Gimana pun kan kalau bidan hanya fokus ke lahiran bayinya dan menjahit atau apalah. Kalau untuk support batin atau gimana kan tetap di suami atau orang terdekat kita. Cuma ya udahlah ya, karena aku pakai BPJS dan vaskes aku di situ, mau nggak mau, suka nggak suka, aku harus mengikuti prosedur yang ada. Ya paling aku tanya aja gitu, kalau misalkan aku butuh sesuatu itu gimana gitu. Suami aku tuh masa nggak boleh masuk juga sih sama sekali ya, tetap nggak boleh masuk. Jadi kalau memang mau memberikan barang yang kita perlu, itu kita tinggal nelpon suami dan nanti suami ngasih ke bidannya, bidan ngasih ke kita. Udah prosedurnya wajib kayak gitu. Itu aja cerita pengalaman kehamilan aku selama pandemi sampai usia kandungan aku saat ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf kalau misalnya masih ada kata-kata yang kurang. Mungkin nextnya aku akan bikin video tentang perlengkapan untuk baby newborn yang udah aku beli. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, boleh komen di bawah. Itu aja, terima kasih sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.